channelnya Samim Nufo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita bakalan membahas tentang kejadian yang belakangan hari ini ya, musola yang dicoret-coret. Oke teman-teman ya, sesuai dengan thumbnail kita, apakah ada hubungan dengan orang Kristen di sini? Di sini saya bakalan menjelaskan kepada kalian bahwasanya tidak ada sama sekali ya hubungnya dengan orang Kristen untuk sekarang ini. Tidak ada hubungnya sama sekali. Kita tidak boleh terprovokasi dengan kejadian hal seperti ini. Kita tidak boleh terlibat di adu domba seperti ini. Jangan sampai teman-teman ya. Seperti komentar yang seperti ini. Nah, di komentar ini teman-teman ya, jangan kalian terprovokasi dan juga jangan jadi provokasi ya. Jangan pernah jadi provokasi, jangan mudah terprovokasi juga dengan hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu sama sekali dan tidak ada bukti orang Kristen penyebabnya musola dicoret-coret. Tidak ada, belum ada buktinya. Jadi jangan teman-teman seperti ini, ngomongnya seperti ini. Dan juga dia bilang komen bahwasan ada yang menjelekkan Islam tentang Kristiani seperti ini ya, channelnya yang ini. Jadi seolah-olah dia itu ngomongkan bahwasanya orang Kristen itu penyebab dari hal ini. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Kita tidak tahu penyebab hal ini apa, kita tidak tahu. Jangan sampai Anda berkomentar seperti ini ya, berkomentar seperti ini sehingga membawa orang untuk terprovokasi dengan apa kata-kata Anda. Kita di sini ya, kita di sini di Indonesia ini ya teman-teman ya. Kita ini enggak hanya Islam saja, enggak hanya Kristen saja. Kita ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ya. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai teman-teman ya. Dan buat teman-teman ya, ini provokator ini. Ya. Yang komen seperti ini provokator. Provokator. Jangan kalian langsung mengatakan bahwasanya orang tersebut dihasut sama orang Kristen. Jangan ya. Karena kenapa teman-teman ya? Kita hidup ini kita harus berdamai. Ya. Kita nggak ada kok masalah dengan orang Kristen, nggak ada. Saya ada orang, teman-teman saya itu orang Kristen, Hindu, Buddha. Ya itu teman-teman saya banyak yang beda agama dari saya. Saya Islam. Kami teman baik kok. Tidak ada permasalahan, kami saling menghargai. Bahkan sangat saling menghargai. Ya, jadi buat teman-teman ya, yang berkomentar itu hati-hati. Kalau kalian asal komentar bahwasanya kalian itu bakalan jadi provokatornya itu. Ya, karena itu bakal jadi provokator. Dan kita jangan terprovokasi dengan hal yang seperti ini. Ya, kita tidak tahu siapa yang mencoret itu, dan mencoret itu sudah jelas-jelas di KTP-nya itu Islam. Ya, Islam di sana. Nah, di sini kita juga harus menjelaskan bahwasanya orang ini katanya itu stres. Katanya itu stres. Ingat ya teman-teman ya, walaupun di KTP-nya Islam ya, seperti itu ya, kita tidak tahu dalam hatinya itu Islam beneran atau enggak. Bisa saja kan kalau dia itu memang di KTP-nya Islam, tapi dia itu hanya ingin mengadu domba kita dengan agama lain. Jangan. Kita di Indonesia ini harus satu. Harus satu. Kita nggak boleh misalkan masjid hancur. Oh pasti merusaknya ini orang Kristen. Jangan seperti itu. Misalkan gereja hancur. Oh pasti merusaknya orang Islam. Enggak. Kalau memang itu ada yang merusak, kita harus selidiki terlebih dahulu. Benar-benar selidiki terlebih dahulu. Contohnya sudah ada nih bilangnya seperti ini kan, oh ini pasti orang-orang Kristen nih gara-gara di dindingnya itu ada tanda salib. Jangan kalian katakan itu langsung ke orang Kristen yang menyalahkan langsung ke agama lain. Jangan pernah kalian langsung menyalahkan ke agama lain. Kalian selidiki dulu, dan ternyata lihat di KTP-nya Islam, tapi kita tidak tahu hati orang itu Islam atau bukan, atau dia hanya ingin menjadi mengadu domba saja ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya, orang yang mengadu domba itu provokator itu memang sengaja pengen kita itu berpecah belah. Di Indonesia ini dia itu pengen kita tuh berpecah belah. Kita harus melawan hal itu. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita jangan saling menjelekkan agama. Kita harus saling mendukung untuk Indonesia ini tetap bersatu. Itu ya, masalah agama gitu kan, kita jangan saling menjelekan. Akibat timbulnya seperti ini ya, ada juga komen yang seperti ini, timbullah akhirnya itu saling menjelekan. Jangan ya, urus diri masing-masing.
Koreksi diri masing-masing. Sudah suci ke Anda? Belum tentu kan? Siapa yang menilai? Tuhan. Yang menilai itu Tuhan ya. Jangan mentang-mentang ada tanda salib, orang ini berkomentar seperti ini, seperti mau provokator gitu kan, menuduh orang Kristen. Jangan pernah kita seperti itu. Jangan pernah kita menuruti orang-orang seperti ini. Kita harus selidiki benar-benar ini orang kenapa. Dan katanya orang itu stres katanya gitu, atau orang itu stres. Kita tidak tahu apakah itu stres beneran atau pura-pura stres. Ya, yang jelas ya di sini tidak ada bukti sama sekali bahwasanya agama lain jadi penyebab musola dicoret-coret. Buat teman-teman harus ya, kita itu kalau sudah terjadi hal seperti ini kita harus saling mendukung antar umat beragama. Walaupun beda perbedaan, kita harus tetap mendukung agar kita tidak jadi terpecah belah. Masalah kepercayaan, ya itu terserah orang masing-masing, masalah kepercayaan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Contohnya, aku ada teman-teman nih, teman-teman orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha gitu kan. Ketika saya pengen mereka itu masuk Islam, mereka tidak mau, saya memaksakannya, itu tidak bakalan bagus. Nggak bakalan bagus. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Hal yang seperti itu tidak boleh. Jangan pernah memaksakan orang, dan jangan pernah menjelekkan orang. Ya. Hargai kepercayaan mereka. Jika kita bisa menghargai kepercayaan mereka, mereka bakalan menghargai kepercayaan kita. Dari teman-teman ya, kejadian yang seperti ini, yang saya pesan dari saya itu jangan terprovokasi ya sama provokator yang asal komentar seperti ini. Jangan terprovokasi. Ya katanya channel YouTube ini ya yang tentang Kristen ini menjelekkan Islam atau sebagainya, memang menjelekkan Islam. Ya kita tidak tahu gitu kan. Jangan menyalahkan agamanya. Ini individunya. Jangan menyalahkan agamanya, tapi salahkanlah individunya. Ya, individunya yang kalian salahkan. Jangan salahkan agamanya. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling menghargai. Andaikan ya ada nih teman-teman kalian dari agama lain bertanya-tanya tentang Islam, ya jelaskan Islam ini seperti ini, tapi jangan memaksa mereka untuk masuk Islam. Jangan pernah kalian memaksa. Tapi kalau dia bertanya Islam itu seperti apa, bilang aja seperti ini. Jika dia tertarik pengen masuk Islam, katakan sama dia, Anda terpaksa atau enggak, atau dia kan ya udah masuk Islam. Saling sharing, nggak apa-apa. Jadi ya teman-teman ya, walaupun kita beda kepercayaan, beda agama, kita harus tetap bersatu. Kalau kita terus seperti ini ya, ada yang mau coret-coret ya, ini orang yang pengadu domba, dan tiba-tiba kita langsung percaya aja, ada yang komen-komen yang seperti provokator seperti ini, langsung aja kita percaya bahwasanya yang melakukan hal ini adalah orang Kristen, agama lain gitu kan. Kapan Indonesia majunya? Di Indonesia ini nggak Islam semua, tapi di Indonesia ini banyak, seluruhnya mencakup. Kita harus saling menghargai. Ya, agama orang, agama kita, kepercayaan orang, kepercayaan kita. Hargai keputusan mereka yang pengen kepercayaannya ke sana. Kita pengen kepercayaan kita Islam. Ya harus saling hargai. Dan jangan pernah ada hal seperti ini langsung menuduh ke agama lain. Jangan pernah. Ini ya kesalahan kita semua ini, selalu nggak pengen cari tahu intinya dulu gitu. Permasalahan ini dicari tahu dulu baru kita berkomentar. Ini langsung ceplok-ceplok, salahkan sana, pasti ini dia hafid sana. Jangan seperti itu, jangan. Jadi buat teman-teman ya, untuk hal yang seperti ini ya, orangnya ini sudah ada ya. Ini orangnya aku tampilkan lagi, dan katanya orang ini stres ya, sudah ditangkap polisi ya, dan di KTP-nya itu Islam, bukan agama lain ya. Dan komentar ini provokator, katanya ini mungkin dimaksud dengan agama lain. Jangan juga mengatakan seperti itu. Jangan percaya ke hal orang yang berkomentar seperti ini. Kalian harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan atau mengambil sebuah komentar yang akan kalian tulis di media sosial, karena itu publik. Kita harus saling menghargai. Ya, menurutmu agamamu, menurutku agamaku, gitu kan. Jadi terserah orang gitu kan. Ya
Mereka itu, menurut mereka agama mereka seperti itu ya seperti itu, menurut kalian agama kalian seperti ini. Yang kalian pentingkan adalah sekarang ini adalah individu kalian, introspeksi diri kalian. Sudah sucikah kalian, sudah benarkah kalian, itu bukan langsung menyalahkan agama lain ya. Di sini aku nggak mendukung agama lain, nggak juga menyudutkan Islam, nggak juga mendukung Islam, tapi di sini saya hanya ingin kita itu bersatu, itu saja. Beda kepercayaan ya itu hak masing-masing dong, nggak bisa kita harus memaksakan mereka harus sama kepercayaan dengan kita ya, walaupun kita berbeda suku, beda bahasa ya, beda agama ya, dan sebagainya lainnya, kita harus tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalau kita dengan orang mengadu domba seperti ini, kita tidak bisa mengatasinya, maka kita bakal terpecah belah. Kita bakal terpecah belah. Kapan Indonesia majunya? Yang paling penting sekarang ini introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Ya mungkin kejadian seperti ini adalah musibah untuk kita agama Islam. Jangan pernah menuduh agama lain. Kita tidak tahu siapa yang melakukan hal ini, siapa yang dalangnya di balik semua ini, kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Dan orang ini telah terciduk, gitu kan? Telah diciduk sama polisi, gitu kan? Sudah ditangkap polisi, gitu kan? Sudah diselidiki, katanya orang stres gitu kan. Ya kita tunggu aja gitu kan selidikannya selanjutnya gitu kan. Biarkan petugas-petugas hukum yang menghukum dia ya, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghukum dia nanti. Kita tidak perlu menghakimi, kita cukup bersabar saja. Untuk agama Islam kita cukup bersabar saja, dan jangan pernah menuduh agama lain. Jangan pernah menuduh agama lain, karena itu suatu hal yang salah, karena kita tidak ada bukti ya. Walaupun di sana tulisan ada tanda salib gitu kan, tapi ternyata di KTP orang tersebut Islam kan. Dan hasil lagi yang komentar seperti ini provokator, itu ya harus dihilangkan ya teman-teman ya. Jangan mudah percaya hal yang seperti itu ya, kita tidak tahu kebenarannya ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Semoga kalian itu harus tetap solid ya. Kita itu harus saling menghargai ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Saya juga merasa sedih kejadian hal yang seperti ini. Kita serahkan saja hal ini ke pihak hukum ya. Bagaimana kelanjutannya itu terserah gitu kan. Yang penting kita lagi berduka seperti ini ya, kita sabar saja gitu kan. Kita sabar saja. Jangan langsung menuduh kalau kita tidak ada buktinya. Kita harus tetap saling menghargai antar umat beragama. Saya Samim Nufo. Bye.